Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penilai Uji Kinerja PPG Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. Perkenalkan, saya Agus Fatkur Amin dengan NIM 250310282. Saya merupakan guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Miftahul Ulum Sukosono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon Program Studi Akidah Akhlak. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan pada peserta didik fase D kelas 8 semester 2 dengan materi adab bermedia sosial. Pada materi tersebut, saya menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan cooperative learning disertai metode pembelajaran think pair share. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya anak-anak bertemu kalian lagi. Hari ini pelajaran kita apa hari ini? Akidah Akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama semoga diberi kelancaran dan kemanfaatan dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk menumbuhkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai, silakan berdiri semuanya. Setanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa
melaksanakan tugas kita, belajar dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Sebelum kita mulai, saya mau cek kehadirannya. Ini masuk semua ya? Ya, masuk semua. Ada yang absen? Ada ya? Oh ya. Nanti siapa yang absen? Ada izinnya enggak? Ada izinnya ya? Oh ya, ada izinnya. Itu saja ya. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi nanti siswa diharapkan dapat menganalisis berbagai perilaku bermedia sosial yang bertentangan dengan adab dalam Islam dan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian siswa dapat mengevaluasi dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap akhlak remaja menurut perspektif Islam. Siswa dapat menyusun solusi atau pedoman adab bermedia sosial dalam membentuk kampanye digital atau infografis yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu media sosial. Dalam bermedia sosial itu kita perlu punya tata cara yang baik sebagai umat muslim. Umat muslim ya. Ada yang tahu nggak media sosial itu apa saja? Ada Instagram, terus TikTok, Facebook, apa? Twitter yang sekarang menjadi X itu ya, dan lain sebagainya. Namun banyak sekali kita atau orang-orang itu menyalahgunakan, gitu ya. Media sosial tadi sudah disebutkan, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter yang sekarang jadi X ya. Itu sebenarnya adalah media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Nah, sebenarnya ada banyak sekali media sosial, tidak hanya Facebook, tidak hanya Instagram, tapi macam-macamnya sebenarnya ada banyak sekali. Kita bisa lihat di sini. Ini saya punya video bagus, ya, bisa buat kalian cermati dan bisa menjadi pesan moral buat kalian. Bagus gak? Bagus ya. Nah, dari video yang pertama ini, saya punya dua video. Yang video yang pertama ini, kita bisa mengambil pelajaran. Kita harus selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Kenapa? Karena dari video ini, kita bisa lihat banyak orang-orang yang menyamar atau bisa saja menjebak kita melalui dunia maya, ya kan? Ini pasti terjadi di kalian kan? Nah, makanya kita harus berhati-hati. Mbak Tiara ya. Ini ada video yang kedua, bisa dilihat.
Oke. Apa pesan yang bisa kita ambil dari video yang kedua ini? Apa? Karena segala sesuatu yang kita berbuat di media sosial itu bisa membahayakan orang lain. Contoh tadi yang disebutkan Mbak Ica, bisa apa? Menimbulkan apa Mbak Ica? Ya, bisa menimbulkan depresi. Nah, tadi kita lihat kan ada yang depresi, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dalam Islam ada dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa yang selaras, yang sesuai dengan adab bermedia sosial yang baik, ya. Ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu lati ya ahsan innas syaitona yanza'u bainahum inna syaitona kana lil insani aduwwa mubina. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian dari hadis juga dari Bukhari Muslim, berkata yang baik atau diam. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Oke. Media sosial itu merupakan kalau sekarang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Namun penggunaannya sering tidak bijaksana dan sering menimbulkan perilaku negatif seperti apa? Ujaran kebencian, ya, penyebaran berita hoax atau yang tidak benar, body shaming, merendahkan fisik, cyberbullying, perundungan di dunia digital, dan konten provokatif atau yang menyinggung sara, ras, dan agama. Sebagai seorang muslim, penting untuk menjaga adab dalam setiap aktivitas, termasuk saat menggunakan media sosial. Sekarang ada pertanyaan, mengapa banyak remaja yang menyalahgunakan media sosial? Ada yang tahu? Sekarang itu banyak remaja yang menyalahgunakan media sosial. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh ya, Mbak Rachel, silakan. Apa Mbak Rachel? Kurangnya pemahaman tentang etika dan adab bermedia sosial. Oke. Kemudian apa akibatnya dari menyebarkan hoax atau ujaran kebencian? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak Dini, silakan. Ya, bagus. Menyebabkan perpecahan dan konflik sosial. Oke. Terus kira-kira bagaimana mengajarkan adab dalam menggunakan media sosial? Ada yang tahu? Siapa? Siapa namanya? Angkat tangan. Oh, kamu ya? Mbak Niswa. Ya, silakan Mbak Niswa. Menjaga kehormatan orang lain, tidak menyebarkan aib atau privasi. Ya, bagus. Menjaga kehormatan orang lain dan tidak menyebarkan aib orang lain. Bagus. Oke. Ini ada sebuah masalah, ya, studi kasus. Nah, seorang konten kreator terkenal TikTok, Fujian, ada yang tahu Fujian? Tahu ya? Nah, menjadi sasaran komentar negatif dan ujaran kebencian oleh warganet.
Tak jarang komentarnya mengandung hinaan dan provokasi bahkan sesama pelajar. Ini saya ambil dari kumparan.com. Pertanyaan masalahnya, apakah sikap tersebut sesuai dengan adab Islam? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak siapa namanya? Siapa namanya? Septiani. Apa Mbak Septiani? Karena oh ya, jadi kalau kita sesuaikan dengan adab Muslim, adab orang Islam, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena orang Muslim harus selalu menjaga lisan dan tulisan agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian, ini nggak kelihatan ya. Apa dampak dari kejadian ini? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak siapa namanya? Ya, Ica, Mbak Ica. Apa jawabannya, Mbak? Kira-kira? Oh ya, korban bisa mengalami tekanan mental dan depresi. Ya, jadi sangat berbahaya ya kalau kita sering mengejek, ya kan? Kita sering berkomentar yang tidak baik, itu bisa mempengaruhi mental dan bisa membuatkan orang menjadi depresi. Selanjutnya, kita tadi sudah mendengarkan materi, melihat video tentang media sosial. Saatnya kita akan membuat kelompok diskusi ya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing, satu kelompok 2 orang dengan satu sebarisnya saja ya. Saya akan memberikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian. Yang di sini sudah saya kasih sebuah masalah yang harus kita pecahkan solusinya ya. Jadi di lembar kerja ini sudah saya berikan rumusan masalah atau masalah yang timbul di sini, kemudian kalian bisa memecahkan solusi atau jalan keluarnya bagaimana. Seperti itu ya. Oke. Yang belum? Oke. Sudah dapat semua ya? Sudah? Sudah dapat semua? Oh, siapa yang belum? Sudah. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kalian buka LKPD kalian, di situ ada masalah yang timbul di sini. Seorang pelajar sering mengunggah foto temannya tanpa izin, menulis komentar kasar di status orang lain, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Akibatnya, ia dijauhi teman-temannya dan dipanggil guru BP karena laporan dari orang tua siswa lain. Nah, kalian bisa menjelaskan apa adab yang harus diterapkan saat menggunakan media sosial. Bagaimana bentuk kampanye digital yang sesuai dengan adab bermedia sosial. Oke, kalian diskusikan, bisa membuka buku, bisa membuka HP, ya, karena ini nanti ada proyek membuat kampanye media sosial. Kalian bisa membuat poster di media sosial, nanti bisa punya Instagram semua ya. Nah, nanti bisa diupload di Instagram kalian masing-masing. Oke, silakan. Nanti kita setelah selesai bisa presentasi di depan ya, gitu. Silakan didiskusikan. Kalau nanti di tengah ada pertanyaan, bisa bertanya ke saya ya. Oke, silakan. Jadi kalian cari dalil atau Quran yang berhubungan dengan adab bermedia sosial, adab berkomunikasi, gitu ya.
sudah dapat ayatnya ya? Kamu dapat ayat Al-Quran atau hadis? Hadis. Coba baca. Baca coba. Apa yang sih? Nah, artinya oh iya. Coba lihat ya. Berkata yang baik atau diam. Oke, bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Bukhari Muslim, ya bagus. Nah, yang sudah membuat LKPD-nya sudah diisi dalil atau ayat Al-Qur'annya, kita buat proyek mini ya. Ya, jadi kita membuat poster atau video atau slide bertema jadikan media sosial sarana menebar kebaikan. Jadi di situ di posternya diperhatikan, posternya kalian menampilkan dalilnya, menampilkan pesan Islami dengan desain yang menarik. Bisa dibuat pakai Canva ya. Oke, silakan dibuat. Nanti kalau sudah silakan dipost di IG-nya masing-masing dan juga story ya, IG story ya. Feed post IG dan Insta story. Oke, silakan. Kalau sudah selesai semua, sudah dipost di IG-nya masing-masing? Sudah ya? Oke, kita akan presentasikan dari apa yang sudah kalian kerjakan, gitu ya. Saya mau yang maju kelompoknya Mbak Dini. Ya. Ya. Bagus. Kemudian kamu dapat tadi mencari dalil atau hadis ayat Al-Quran tentang bermedia sosial. Ada bermedia sosial. Apa yang kamu dapatkan? Hadis. Coba dibaca. Mic-nya yang dekat ya. Mic-nya yang dekat. Ya, bagus. Kamu sudah membuat poster digitalnya. Sudah diupload di Instagram. Oke, kita coba lihat ya. Hasil poster dari Mbak Dini. Oke, oh ini ya. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Coba kita lihat. Oh ini bagus sekali ya. Desainnya bagus ya. Oh ya. Berkata yang baik atau diam. Oke. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Captionnya
jangan sembarangan berkomentar. Oke, berarti intinya kalau kita bermedia sosial jangan sampai sembarangan berkomentar. Kalau kita tidak bisa berkata baik, sebaiknya kita lebih baik diam. Seperti itu Mbak Dini pesannya ya. Oke. Kemudian refleksi apa yang bisa diambil? Atau maksudnya gini, setelah kamu mendapatkan materi ini, apa yang akan kamu lakukan dalam bermedia sosial selanjutnya? Berpikir dalam memposting sesuatu, kemudian tidak menyebarkan informasi tanpa dicek kebenarannya, terus menghindari komentar negatif atau ujaran kebencian. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya buat Mbak Dini. Oke, selanjutnya kelas ya di MTS ya. Dibaca tadi ada masalah apa yang kita sajikan di LKPD tadi? Ada masalah apa seorang pelajar? Coba dibaca. Ya. Nah, dari kasus tersebut apa contoh adab yang harus diterapkan saat menggunakan media sosial? Mic-nya yang dekat. Tidak menyebarkan hoax atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. Oke. Terus bagaimana bentuk kampanye digital yang sesuai dengan adab bermedia sosial? Ya, membuat infografis, terus apa? Edukatif, tentang etika yang baik dalam bermedia sosial. Oke. Oh ya, kamu tadi sudah dapat ayat Al-Quran atau dalilnya? Sudah? Ya, silakan dibaca. Itu dari apa? Quran atau dari hadis? Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Artinya kamu sudah buat posternya tadi? Sudah di-post di Instagram? Sudah, coba kita lihat bersama-sama ya. Nama IG-nya apa? Oh ini ya. Oh bagus ya. Bagus gak? Bagus sekali. Ada background-backgroundnya sunset gitu ya. Oke. Ini judulnya apa ini? Oh ya, hindari debat kusir di kolom komentar. Berdebat, tukaran di komentar itu kita harus hindari. Oke. Itu ayatnya apa? Coba dibaca. Innamal mu'minu ihwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke. Ini dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Oke. Captionnya jaga ukhuwah. Oke, bagus sekali ya. Oke. Setelah kamu mendapatkan materi ini, ya, setelah kamu mendapatkan materi ini, kira-kira kedepannya apa yang akan kamu lakukan dalam bermedia sosial? Coba refleksinya itu. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke, terus tidak membuka atau menyebarkan aib orang lain. Terus tidak apa? Menghindari debat kusir atau provokasi di kolom komentar. Bagus sekali ya. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Ania.
Kelas. Ya, oke. Tadi ada kasus apa di LKPD-mu? Seorang pelajar tadi apa? Terus contoh adab yang harus diterapkan apa? Oke, terus itu kalau bentuk kampanyenya supaya orang-orang itu bisa menggunakan media sosial dengan baik apa? Membuat poster digital dengan kutipan hadis atau ayat Al-Quran ya tentang akhlak dan ya publikasi. Oke. Kemudian tadi sudah dapat ayat Al-Qurannya. Kamu dapat Al-Quran atau hadis? Hadis. Coba dibaca. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Oke. Terus kamu sudah buat posternya? Sudah di-post di IG? Sudah ya. Oke. Kita coba lihat bersama-sama ya. Oke, kita coba lihat ya. Oh, bagus sekali ya. Bagus nggak? Oh, ini gunakan media sosial untuk dakwah. Oke. Baliguani walau ayat. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Captionnya jadikan media untuk kebaikan. Oke. Melia A. Oke ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan materi ini, setelah kalian memecahkan masalah ini ke depannya, kalau kalian bermedia sosial, kalian mau apa setelah pelajaran ini? Menyebarkan konten, ya, menyebar konten tentang kebaikan, terus menjaga privasi diri atau keluarga saat apa? Mengunggah sesuatu. Oke. Kemudian apa lagi? Tidak mengikuti tren. Oh ya, tidak ikut-ikutan tren negatif yang merusak akhlak seperti kayak joget-joget itu ya. Oke, terima kasih Mbak Niswa. Tepuk tangan semuanya, Mbak Tiara, deng. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada hari ini. Jadi ada beberapa refleksi yang sudah dibuat oleh kalian, sangat bagus sekali ya. Ada yang kita tidak boleh ikut-ikutan tren yang bisa merusak apa tadi? Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan tren yang negatif. Terus apa lagi Mbak Dini tadi? Oh iya, tidak menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarnya. Kita harus tabayun, cek dan recheck sebelum kita menanggapi atau mengambil informasi yang kita dapat. Kita harus cek dulu kebenarannya. Oke. Terus apa lagi tadi Mbak Ania tadi apa? Ya, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Bagus sekali ya. Kita bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing, kita bisa bertanya, kita merefleksikan diri kita masing-masing. Sudahkah aku menjaga lisan dan jariku saat bermedia sosial? Nah, kita dengan mempelajari materi ini, ada bermedia sosial, insya Allah setelah ini kita akan bermedia sosial dengan baik. Seperti itu ya. Apa yang kita tulis di dunia maya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pelajaran kali ini sudah selesai, waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri pelajaran kita membaca hamdalah bersama-sama ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.